杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah beberapa lama, ia menghela nafas dan berkata, "Sepertinya bakat Anda memang luar biasa. Bahkan buah sumber do pun tak mampu menggoda Anda. Kalau begitu, lupakan 10 tahun. 3 tahun saja sudah cukup." Yang Ke menggelengkan kepalanya. Ekspresi Yang Kousuan berubah dan ia berkata dengan nada tak puas. "Lalu, apa yang Anda mau? 3 tahun itu bukan apa-apa. Tidak lama untuk seorang seniman bela diri tingkat 3 Raja Kekosongan seperti kita. Syarat ini sudah cukup lunak." Yang Ke terkekeh dan berkata, "Ini bukan masalah 10 tahun atau 3 tahun, tapi saya tak ingin terikat waktu. Bahkan setahun pun tidak. Karena saya tak bisa memastikan berapa lama saya akan tinggal di kota hutan Mamplay. Bagaimana jika terjadi sesuatu dan saya harus meninggalkan kota hutan Mamplay? Bukankah itu akan melanggar perjanjian dan membuat saya terkurung dalam iblis seumur hidup? Saya tak akan menerima tawaran yang begitu merugikan." Ini Yang Kousuan terkejut, ia bahkan tersenyum. "Sepertinya saya benar, teman selalu menepati janjinya." Yang Ke sedang bernegosiasi dengannya, yang berarti ia benar-benar ingin melakukan kesepakatan ini dan akan menepati kesepakatan mereka. Kalau tidak, mengapa Yang Ke harus bersusah payah? Ia bisalah saja langsung menyetujuinya lalu mengabaikannya. Tapi penyebutan Yang Ke tentang iblis batin juga meningkatkan kepercayaan Yang Kousuan kepadanya. Hanya orang yang menepati janji yang akan menumbuhkan iblis batin karena melanggar kesepakatan. "Bagaimana kalau begini?" kata Yang Ke setelah berpikir sejenak. "Saya bisa berjanji pada Anda bahwa selama saya di kota hutan Mamplay, saya akan sedikit membantu keluarga Zhang Anda. Sesuai kemampuan saya. Jika keluarga Zhang Anda mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal, saya tidak akan setuju. Dan mereka hanya punya 3 kesepakatan untuk menuntut saya." 3 kali? Yang Kousuan berpikir keras dan setelah beberapa saat ia mendongak dan berkata, "Baiklah, seperti kata Anda, 3 kali saja. Namun saya ingin Anda menyampaikan pesan kepada keluarga Zhang." "Tidak masalah." Yang Ke mengangguk. Keduanya mencapai kesepakatan. Yang Ke menunggu dengan tenang di samping, sementara Yang Kousuan mengeluarkan selembar giok dan menuangkan indera ilahnya ke dalamnya. Jelas meninggalkan semacam pesan terakhir. Sesaat kemudian, semuanya beres. Yang Kousuan menyerahkan selembar giok itu kepada Yang Ke, memperhatikannya dengan hati-hati, menyimpannya sebelum menghela nafas panjang, dan berkata, "Saya sudah merepotkan Anda dengan semuanya, teman." "Lokasi buah sumber do?" tanya Yang Ke. Yang Kousuan tersenyum tipis dan menunjuk. "Lihat gunung kecil di sana. Buah sumber do ada di sana. Lokasi tepatnya..." Suaranya melemah, tetapi bibirnya bergerak, menyampaikan pikirannya melalui indera ilahi. Tapi Yang Ke segera mengerti. "Teman, bawa cincin spesial ini kembali ke keluarga Zhang juga. Saya tidak membutuhkannya lagi." Yang Kousuan perlahan melepaskan cincin spesial dari tangannya dan melemparkannya kepada Yang Ke. 1 jam kemudian, Yang Ke tiba di puncak gunung di seberang dan mengikuti arahan Yang Kousuan, menemukan tempat yang ia sembunyikan buah sumber do. "Dia sangat berhati-hati," gumam Yang Ke dalam hati. Kepala keluarga Zhang tidak hanya menyembunyikan buah sumber do di tempat lain, tetapi juga memasang pembatas di lokasinya. Pembatas ini hanya bisa dibuka dengan aman menggunakan esensi darahnya sendiri. Jika ditembus dengan paksa, kekuatan pembatas tersebut akan menghancurkan buah sumber do. Dengan kata lain, jika seseorang benar-benar ingin mencelakai Zhang Kousuan atau bahkan memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan buah sumber do, mereka tidak akan berhasil tanpa kerjasamanya
dalam mengambil esensi darahnya. Hasil akhirnya hanyalah upaya yang gagal. Terlebih lagi, Zhang Kosuan yang sudah terluka parah, kondisinya semakin kritis setelah mengambil setetes esensi darah. Yang Ke memperkirakan bahwa ia akan beruntung jika bertahan hidup 1 hari lagi, dan kemungkinan besar akan meninggal dalam waktu setengah hari. Menggunakan metode yang sebelumnya diajarkan Zhang Kosuan untuk menembus pembatas, ia menuangkan esensi darahnya ke dalam pembatas tersebut. Beberapa saat kemudian, kekuatan pembatas tersebut menghilang, dan sebuah kotak kayu yang indah muncul menggantikannya. Yang Ke melulurkan tangan dan menarik kotak kayu itu ke arahnya. Ia perlahan membukanya, dan sebuah buah berwarna emas, kira-kira seukuran aprikot, terlihat. Aromanya menyenangkan dan menyegarkan, dan tampaknya mengandung kekuatan misterius yang memungkinkan seniman bela diri untuk lebih jelas merasakan kekuatan hukum langit dan bumi di sekitarnya. Buah sumber do awalnya digunakan untuk memurnikan pil sumber do, membantu seniman bela diri untuk maju ke alam sumber do. Jadi efek ini tidak mengejutkan. Namun Yang Ke memperhatikan bahwa buah sumber do ini agak kering, seolah-olah telah dipanen selama bertahun-tahun, menunjukkan tanda-tanda khasiat obat yang berkurang. Tanah suci Tianwu. Yang Ke perlahan menggelengkan kepalanya, sedikit terasa jijik terhadap sekte teratas di wilayah selatan ini membuncah dalam dirinya. Sebelumnya, para seniman bela diri kota hutan Mample hampir gila ketika mendengar bahwa tanah suci Tianwu telah menempatkan 3 buah sumber do ke dalam pagoda 5 warna. Tetapi sekarang setelah ia benar-benar mendapatkannya, Yang Ke menyadari bahwa buah sumber do ini jelas merupakan barang berkualitas rendah dari cadangan tanah suci Tianwu. Memikirkannya masuk akal. Jika itu benar-benar buah sumber do berkualitas tinggi, tanah suci bela diri surgawi tidak akan rela melepaskannya. Namun meskipun itu kelas 2, itu tetaplah buah sumber do, dan itu pasti bagus untuk memulihkan pil sumber do. Meskipun hasilnya mungkin sedikit lebih rendah. Setelah menyimpan buah sumber do dengan hati-hati, Yang Ke melompat ke udara dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. 2 hari kemudian dipimpin oleh kelelawar terbang bumi, melarikan diri. Yang Ke tiba di sebuah lembah terpencil. Setibanya di sini, binatang kecil itu tampak menjadi sangat ceria. Dengan sedikit goyangan, ia menggali ke dalam tanah dan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera tiba di balik bukit. Yang Ke merutkan kening dan melepaskan indera ilahnya untuk dengan hati-hati merasakan ke depan. Sebelum dia dapat memahami apapun, dia mendengar suara Musyoki di sampingnya. "Saudara Yang." Mata Yang Ke menyipit dan dia mengikuti suara itu untuk menentukan lokasi Musyoki, tetapi dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Dia tampaknya telah menggunakan beberapa teknik rahasia untuk sepenuhnya menyembunyikan keberadaannya. Kembali di Gunung Yuking, Yang Ke telah menyadari bahwa teknik penyembunyian Musyoki luar biasa. Sekarang sepertinya ia telah meremehkan kemampuannya. Ia bertanya-tanya apa yang dilakukan Musyoki di tengah semua misteri ini. Yang Ke juga bergerak cepat, menggunakan teknik kekosongan untuk menyembunyikan auranya dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, Yang Ke tiba di depan gundukan tanah dan memeriksanya dengan seksama sebelum menemukan jejak. Dan dia tak bisa menahan tawa. "Shuki, apa yang Anda lakukan bersembunyi di sini?" Musyoki meletakkan jari di bibirnya, memberi isyarat agar Yang Ke melihat ke depan. Yang Ke bingung dan segera berjongkok, melirik ke arah yang ditunjukkan Musyoki. Dan apa yang dilihatnya sangat mengejutkannya. Sekitar 10 mil di depan, sejumlah besar seniman bela diri telah berkumpul, kira-kira puluhan. Duduk bersila dalam kelompok 3 atau 5 orang. Masing-masing menggunakan teknik mereka sendiri untuk menyalurkan kekuatan mereka ke satu titik pusat. "Apa yang mereka lakukan?" tanya Yang Ke dengan suara rendah. "Saya juga tidak yakin. Sepertinya mereka menemukan semacam batasan, dan mereka mencoba menghancurkannya bersama-sama," jawab Musyoki lembut. "Oh." Yang Ke langsung tertarik. "Kalau ada batasan, bukankah itu berarti ada harta karun? Kenapa Anda tidak ikut bersenang-senang?" Musyoki merutkan kening dan menggelengkan kepalanya.
Saya punya firasat ada yang tidak beres. Batasan itu mungkin tidak berisi harta karun. Kalau bukan harta karun, lalu apa? Tanya Yang heran. Saya juga tidak tahu, jadi saya hanya mengamati dari sini. Jawab Musyuki datar. Yang terdiam, tetapi ia juga sangat penasaran tentang batasan macam apa yang mengharuskan begitu banyak ahli alam Raja Kekosongan bekerja sama untuk menghancurkannya. Umumnya, semakin besar kekuatan suatu batasan, semakin luar biasa benda di dalamnya. Batasan yang mengharuskan puluhan ahli Raja Kekosongan bekerja sama untuk menghancurkannya pasti berisi setidaknya harta karun tingkat sumber do, bahkan mungkin tingkat kaisar. Tak heran jika banyak orang bisa bekerja sama dan aman. Apa yang Anda rasa salah? Yang berpikir sejenak lalu bertanya. Lebih dari 10 mil jauhnya, dan dengan begitu banyak seniman bela diri di sekitarnya, ia tidak berani gegabah menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, agar tidak membocorkan keberadaannya. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan tepat, tetapi semakin dekat kita, semakin gelisah perasaan saya, seolah-olah ada bahaya. Jawab Musyuki dengan sungguh-sungguh. Anda yakin? Ekspresi Yang berubah. Umumnya, seniman bela diri memiliki indera spiritualnya sendiri. Indera-indera ini sulit dijelaskan, tetapi begitu muncul, itu berarti seniman bela diri tersebut memang akan menghadapi sesuatu. Musyuki berasal dari latar belakang yang luar biasa, jadi jika ia memiliki perasaan ini, itu berarti batasan di sana kemungkinan besar sedang menyegel sesuatu yang berbahaya. Saya masih gelisah. Musyuki menepuk dadanya dengan tangan kecilnya. Dan kelelawar kecil juga merasakan hal yang sama. Yang tentu saja tahu bahwa kelelawar kecil yang dibicarakannya adalah kelelawar terbang dan melarikan diri dari bumi yang telah menuntunnya sepanjang jalan. Makhluk kecil ini memiliki indera alami yang tajam, dan Yang mengandalkannya untuk menghindari banyak batasan dan jebakan di sepanjang jalan. Karena manusia dan binatang merasa hal yang sama. Kemungkinan besar memang demikian. Yang kemudian terdiam dan bersama Musyuki bersembunyi di kejauhan, mengamati secara diam-diam. Pengamatan ini mengungkapkan sesuatu yang menarik. Para seniman bela diri yang mengawasi dari segala arah bukan hanya dirinya dan Musyuki. Beberapa lainnya telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan wujud dan aura mereka. Beberapa bersembunyi di gampaan, yang lain di lokasi yang tidak diketahui. Semuanya terfokus ke depan. Di sana puluhan kultivator alam Raja Kekosongan tampaknya telah berusaha keras untuk menembus batasan tersebut selama beberapa waktu. Masing-masing menghabiskan energi yang cukup besar. Mereka mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut, memurnikannya untuk memulihkan diri sambil terus menembus batasan. Saat kekuatan puluhan orang ini mengalir masuk, sebuah simbol berbentuk silang, bersinar seperti api yang menyala. Perlahan muncul di tengah tempat mereka berkumpul. Kekuatan yang membakar melonjak dari arah itu. Segel api berbentuk silang. Seru Musyuki pelan saat melihat ini. Anda mengenalinya? Tanya Yang pelan. Musyuki mengangguk pelan. Saya pernah melihatnya di teks-teks kuno, tapi itu teknik penyegelan yang sangat kuno. Hampir tidak ada yang menggunakannya lagi. Prinsipnya sederhana, tapi membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk mencapainya. Saya penasaran apa yang tersegel di bawah sana. Kita akan segera tahu, jawab Yang. 10 mil di depan ketika segel api berbentuk silang muncul, puluhan seniman bela diri yang memecahkan segel tiba-tiba menjadi bersemangat. Satu orang berteriak, berikan yang terbaik, batasannya akan segera hancur, harta karunnya akan segera muncul. Ini benar-benar membakar semangat para seniman bela diri. Mereka seperti telah disuntik adrenalin. Dengan putus asa menyalurkan kekuatan mereka ke pusatnya. Seiring berjalannya waktu, segel api itu menjadi semakin lengkap dan jelas. Dan dengan masuknya sejumlah besar kekuatan, segel api itu tampaknya secara bertahap mencapai batasnya. Api yang membara mulai berkobar dan suara-suara berderak serta meledak keluar dari dalam segel. Pada saat tertentu, api berbentuk silang itu tiba-tiba bergetar.
berputar dan bertransformasi sebelum tiba-tiba menyusut menuju pusatnya. Detik berikutnya, raungan memekakkan telinga bergema dan api yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah. Kekuatan dahsyat itu menghasilkan gelombang panas dan gelombang kejut, menerbangkan puluhan ahli Raja Kekosongan. Untungnya, semua orang telah siap dan mengaktifkan harta karun pertahanan mereka. Jadi meskipun mereka tampak agak berantakan, tidak ada yang terluka. "Batasan telah dipatahkan!" teriak seseorang. Suaranya dipenuhi kegembiraan. Orang-orang yang tersisa melihat ke depan dan semuanya terkejut. Di tempat semula terdapat batasan, segel api itu telah lenyap, digantikan oleh kawah besar, gelap dan seolah tak berdasar di tanah. Para prajurit Raja Kekosongan yang banyak baru saja mendapatkan kembali pijakan mereka. Tak mampu lagi menahan diri, dengan gerakan cepat mereka bergegas menuju lubang besar itu, mencoba merebut harta karun itu sebelum orang lain. Pikiran mereka selaras dan banyak yang dengan cepat mencapai tepi lubang. Mereka bertukar pandang, permusuhan membara, dan pertempuran sengit meletus di sekitar lubang. Mereka hanya sementara bergabung untuk menghancurkan penghalang. Sekarang setelah penghalang itu hancur, mereka tak perlu lagi bekerja sama. Bahkan beberapa prajurit yang selama ini mengawasi dari balik bayangan pun menampakkan diri dan bergegas menuju lubang. Yangke dan Musyoki tetap bergeming. Begitu pula beberapa orang lain yang berhati-hati dan teliti. Tak lama kemudian cahaya terang bersinar dari kejauhan, menyingkapkan kekuatan harta karun dan teknik bela diri rahasia, menyebabkan cedera dan kematian sering terjadi. Di tengah kekacauan itu, beberapa orang melesat ke dalam lubang. Melihat ini, yang lain tak ragu dan meninggalkan lawan mereka, mengejar. Dalam sekejap, hanya beberapa prajurit haus darah yang tersisa di atas lubang. Semua orang telah mengejar ke dalamnya. Di sini ramai sekali. Sebuah suara tiba-tiba terdengar tak jauh dari tempat Yangke dan Musyoki bersembunyi. Yangke terkejut. Meskipun ia telah mengamati situasi di lubang, ia tidak lengah. Ia tidak menyadari ada orang yang mendekat sampai suara itu terdengar. Setelah menoleh, mata Yangke menyipit. 12 kaki di sebelah kanannya, seorang laki tua berpenampilan lusuh, berpakaian lusuh, dan berjanggut muncul. Satu tangan di belakang punggung, tangan lainnya mengelus janggut menyipitkan mata sambil menatap ke depan. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Apa gunanya semua ini? Pria tua itu tiba-tiba bergumam lagi, ekspresinya tak terpahami. Seketika ia memancarkan aura halus dari dunia lain yang sangat mengejutkan Yangke. Penipu tua itu. Musyoki juga menyadari kedatangan pendatang baru itu. Melihat wajahnya, ia langsung murka dan hendak menampakkan diri untuk memberi pelajaran kepada laki tua yang telah menipunya ini. Tapi Yangke melambaikan tangannya. Meskipun Musyoki tidak tahu mengapa Yangke menghentikannya, ia mengangguk patuh. Saat itu laki tua berjanggut itu melangkah maju dengan anggun. Sosoknya memudar saat ia muncul beberapa kaki jauhnya. Ia kemudian berjongkok, menatap seorang seniman bela diri Raja Kekosongan di depannya, kehilangan anggota tubuhnya dan menjerit kesakitan. Seniman bela diri ini terluka parah dalam pertempuran yang kacau. Kehilangan separuh anggota tubuhnya, ia nyaris lolos dengan nyawanya. Tetapi akhirnya pingsan karena kelelahan. Darah mengucur deras seperti air mancur, pemandangan yang sungguh spektakuler. "Saudaraku, Anda terluka parah." Pria tua berjanggut itu menatap pria itu, wajahnya penuh belas kasihan, seperti seorang penyelamat yang baik hati. "Tuan, selamatkan saya." Seniman bela diri itu mengulurkan tangannya yang tersisa dengan putus asa meraih pria tua itu, memohon dengan susah payah. Menyelamatkan nyawa lebih mulia daripada membangun pagoda 7 lantai, jadi saya tak bisa mengabaikannya. Anggota tubuh yang terpotong ini tidak mudah diobati. Jika tidak ditangani dengan benar, Anda akan lumpuh seumur hidup. Sungguh menyedihkan. Tapi, untungnya, saya punya ramuan leluhur di sini. Pil permajaan 9 putaran yang cukup untuk menyembuhkan daging dan tulang serta menghidupkan kembali orang mati. Saya lihat kita ada hubungannya. Jadi saya akan menjualnya pada Anda dengan harga murah. Sambil berbicara, laki tua itu secara misterius mengeluarkan ramuan dari cincin spesialnya.
Mata seniman bela diri itu berbinar, seolah-olah ia telah menemukan penyelamat saat tenggelam. Ia mengangguk berulang kali dan berkata, "Saya akan membelinya. Berapa banyak kristal sumber yang Anda inginkan?" "Tidak mahal, berikan saja cincin spesial Anda," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, ia masukkan apa yang disebut pil permajaan 9 putaran ke dalam mulut seniman bela diri itu, dan kemudian dengan kasar merebut cincin spesial itu dari tangannya. Sebelum seniman bela diri itu sempat bereaksi, kesepakatan itu telah tercapai. Ia begitu marah hingga matanya berputar ke belakang, dan ia pun pingsan. "Tidurlah yang nyenyak. Saat Anda bangun nanti, semuanya akan baik-baik saja." Laki tua itu menyeringai, terkekeh pelan seolah sedang membaca mantra, memperlihatkan gigi-gigi kuningnya. "Saudara yang, lihat orang tua ini, dia benar-benar mulai mencuri. Ini keterlaluan." Musyoki langsung geram. Dia dan Yangke bersembunyi di balik bayangan, mengamati gerak-gerik laki tua itu. Awalnya mereka mengira ia hanya penipu, tetapi sekarang tampaknya ia tak hanya seorang penipu orang, tetapi juga merampok. Bagaimana mungkin Musyoki menoleransi hal ini? Keterlaluan. Yangke mengangguk dan sungguh-sungguh. "Akan saya beri dia pelajaran," seru Musyoki menampakkan diri. Namun sebelum ia sempat bertindak, bumi tiba-tiba berguncang dan suara gemuruh seperti guntur yang teredam menggema dari bawah tanah. Ekspresi Yangke dan Musyoki berubah bersamaan. Sebelum mereka sempat menyadari apa yang terjadi, kilatan cahaya melesat keluar dari lubang besar 10 mil jauhnya dengan panik. Mereka adalah para pendekar yang bergegas masuk untuk merebut harta karun itu. Ada puluhan orang ketika mereka masuk, tetapi hanya setengahnya yang kembali hidup-hidup. Semuanya terluka dan ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat hantu di siang bolong. Setelah keluar dari lubang, mereka melanjutkan pelarian mereka yang panik. Dalam sekejap mata, banyak pendekar menghilang dari pandangan Yangke dan Musyoki. "Apa yang terjadi di bawah tanah?" seru Musyoki. "Ada yang tidak beres. Ayo pergi." Yangke mengambil langkah tegas, bersiap membawa Musyoki pergi dari tempat mengerikan ini. Dalam persepsinya, ia samar-samar merasakan kekuatan kehidupan yang dahsyat di bawah tanah, yang datang cepat bangkit. Kecepatannya hampir tak terbayangkan, dan kekuatannya begitu dahsyat sehingga ia tak berniat melawannya. Tiba-tiba suara retakan terdengar dari tanah. Dalam sekejap mata, retakan berbagai ukuran muncul di tanah dalam radius puluhan mil, yang berpusat di lubang besar itu. Dan bukan itu saja, dari retakan itu muncul tanaman merambat hijau zamrud. Tanaman merambat ini seolah memiliki kehidupannya sendiri, terus-menerus meliuk dan menggeliat, tumbuh liar. Dalam sekejap, area dalam radius puluhan mil tampak seperti tarian iblis yang kacau. Pemandangan yang sungguh mengerikan. Yangke dan Musyoki telah melompat ke udara. Begitu mereka bergerak, tanaman merambat setebal lengan tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka. Ujungnya setajam pedang, dan dengan sekali tusuk menembus tempat Yangke dan Musyoki berdiri. Sudah dibayangkan jika keduanya sedikit lebih lambat, mereka pasti sudah terkunci dalam pertarungan sengit. Jeritan tiba-tiba terdengar. Yangke terkejut dan menoleh. Tak jauh dari sana, seorang seniman bela diri yang bersembunyi di kehampaan tergantung di udara. Dadanya tertusuk tanaman merambat tajam. Seniman bela diri ini juga berada di alam raja kekosongan, tetapi sekuat apapun ia berjuang, ia tak bisa lepas dari ikatan tanaman merambat itu. Dalam sekejap mata, lebih banyak tanaman merambat melilitnya, mengikatnya erat-erat. Tak lama kemudian terdengar suara gemerisik air seperti air minum. Terlihat jelas semburat merah tua menyebar di seluruh tanaman merambat itu, menyerupai darah segar. Seniman bela diri yang terkurung di dalam sulur-sulur itu langsung terdiam. Tak hanya itu, seluruh tubuhnya pun layu dengan cepat menjadi kulit dan tulang, seolah-olah seluruh daging dan darahnya telah lenyap. Memakan darah esensi. Ekspresi Yangke berubah drastis. Ia dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi pada seniman bela diri itu. Hanya dalam 1 atau 2 tarikan nafas, esensi daging dan darahnya telah tersedot habis oleh sulur-sulur yang menusuknya, membuatnya mati suri. Pria itu adalah seorang kultivator alam raja kekosongan.
Namun di hadapan sulur-sulur tanaman merambat ini, ia sama rapuhnya seperti anak berusia 3 tahun. Kera kayu, itu kera kayu. Apa yang tersegel di bawah tanah sebenarnya adalah kera kayu. Saat itu Musioki tiba-tiba berteriak kaget. Suaranya dipenuhi ketakutan yang nyata. Ia pertama kalinya Yangke melihat kepanikan seperti itu. Bahkan ketika bertemu dengan anak burung ponik di Gunung Kemurnian Kyo, ia tetap tenang. Namun sekarang setelah mengetahui kebenarannya, wajahnya langsung memucat. Saudara Yang, ayo cepat pergi. Kita bukan tandingannya. Ia bisa pulih dengan cepat dengan menyerap saripati daging dan darah orang lain, kata Musioki. Tiba-tiba ia melemparkan sebuah kereta perang Kyo putih yang sempurna. Ia menarik Yangke dan keduanya menaiki kereta perang secara bersamaan. Seketika Musioki membentuk segel tangan, terus-menerus menyalurkan kekuatan ke dalam kereta perang. Dengan suara berdengung, lebih dari selusin lapisan cahaya pelindung muncul di kereta perang, membuatnya tampak tak tertembus. Kemudian Musioki berteriak pelan, "Pergi!" Kereta perang itu sedikit bergetar, bersiap untuk membawa mereka berdua pergi. Namun pada saat itu sulur-sulur tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menjalar liar dari celah-celah tanah, berubah menjadi cambuk atau bergerombol menjadi duri, menyerang kereta perang dan amarah yang membara. Untuk sesaat cahaya pelindung di kereta perang menyala dengan liar. Untungnya kereta perang itu tampaknya berkekuatan tinggi dan penghalang pelindungnya cukup efektif. Serangan tanaman merambat yang mampu langsung membunuh seorang kultivator Raja Kekosongan tidak mampu menembus penghalang kereta perang untuk sementara waktu. Namun dengan kekuatan yang begitu besar yang menghantamnya, kereta perang itu bergoyang dan tidak bisa lepas sama sekali. Hanya dalam waktu singkat ini, kereta perang itu terlilit sepenuhnya oleh tanaman merambat, yang membuat wajah Musioki memucat. Pedang bulan. Yangke mendengus dingin. Kedua tangannya terkatup lalu berbuka, dan sebuah pedang bulan raksasa tiba-tiba melesat keluar, memotong tanaman merambat yang mengikat kereta perang. Meskipun ada beberapa keberhasilan, wajah Yangke tetap pucat pasi. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan kekuatan pertahanan tanaman merambat ini. Pedang bulan raksasa itu hanya memotong 4 tanaman merambat sebelum kehilangan semua kekuatannya. Dan tanaman merambat yang terpotong itu tumbuh kembali dalam sekejap mata, terus melilit kereta perang. Saudara Yang, gunakan kekuatan berbasis api. Kekuatan lain tidak dapat menghancurkan tanaman merambat ini sepenuhnya. Musioki berteriak mengingatkannya. Bersama dengan itu, ia memasang tas kain di pinggangnya dan seekor binatang buas yang menyerupai kilin melompat keluar. Tubuhnya berwarna merah tua, memancarkan aura seorang kultivator tingkat 10 puncak. Binatang buas itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan aliran api yang ganas. Kemanapun api itu lewat, sulur-sulurnya tampak rusak parah, melilit dan memendek. Melihat ini, Yangke langsung punya rencana. Ia mengaktifkan energi pedang api dari pedang Ki 5 elemen abadi miliknya, memadatkannya menjadi pedang panjang di tangannya yang menyerupai api yang membara. Ia terus-menerus menebas sulur-sulur tersebut. Namun sulur-sulur yang terputus itu tidak langsung tumbuh kembali. Kekuatan berbasis api tampaknya benar-benar memiliki efek menahan pada sulur-sulur tersebut. Musioki juga tidak tinggal diam. Setelah melepaskan binatang buas yang menyerupai kilin itu, ia menyulap ke sapu tangan merah tua, menyalurkan energi sumbernya ke dalamnya. Sapu tangan itu langsung berubah menjadi awan api, membakar semua yang dilewatinya. Dengan kekuatan gabungan mereka berdua dan binatang buas itu, mereka akhirnya berhasil menyingkirkan tanaman merambat yang mengikat kereta perang untuk sementara waktu. Sebelum tanaman merambat itu sempat melilitnya lagi, Musioki menghentakkan kakinya ke kereta perang, membuatnya melesat seperti anak panah. Di belakangnya tanaman merambat tak terhitung jumlahnya, memamerkan taring dan cakar mereka, mengejar tanpa henti hanya untuk tertinggal semakin jauh di belakang. 10 tarikan nafas kemudian, kereta perang itu akhirnya lolos dari zona bahaya, dan tanaman merambat itu berhenti mengejar. Musioki akhirnya bisa bernapas lega, raut wajahnya tampak lega. Menoleh ke belakang, area dalam radius 10 mil ditutupi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, seperti tentakel terbang yang berputar-putar sembarangan.
Pemandangan yang sungguh-sungguh mengerikan. Sioki, apa itu iblis kayu? Yang akhirnya punya kesempatan untuk bertanya. Itu adalah produk dari pohon dewa yang telah menjadi makhluk hidup. Ia memiliki kesadarannya sendiri dan sangat sulit untuk dihadapi. Tergantung pada jenis pohon dewanya. Kerak kayu memiliki kemampuan bawaan yang berbeda-beda. Kami tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki kerak kayu yang kami temui. Tetapi pada dasarnya semua kerak kayu sangat sulit dibunuh karena atribut kayu murni melambangkan vitalitas dan pemulihan. Bahkan jika terluka parah, ia dapat pulih sendiri setelah beberapa saat. Namun ada kerak kayu yang baik dan yang jahat. Yang ini pasti makhluk yang sangat berbahaya. Saya tidak tahu sudah berapa lama ia disegel. Kekuatannya pasti telah menurun drastis. Jika tidak, dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk lolos dari bencana ini. Kerak kayu seseram itu. Yangke tercengang. Tentu saja, Saudara Yang, Anda tidak boleh meremehkannya. Ada banyak ahli kuat di alam kaisar yang tewas di tangan kerak kayu. Sekarang setelah dilepaskan, prioritas utamanya jelas memulihkan kekuatannya. Dan dilihat dari situasi sebelumnya, cara terbaik untuk memulihkan kekuatannya adalah dengan melahap saripati daging dan darah seniman bela diri seperti kita. Sialan, tingkat kedua ini sudah tidak aman lagi. Ekspresi Mushoki berubah saat mengatakan ini. Tidak mungkin seburuk itu kan? Tingkat kedua cukup luas. Tidak bisakah kita mencari tempat bersembunyi? Bagaimana jika dia menabrak kita? Mushoki menatap Yangke dengan cemas. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke tingkat pertama. Yangke bertahan kening. Pagoda 5 warna hanya bisa naik, tidak turun. Kita tidak bisa kembali ke tingkat pertama. Alis Mushoki berkerut, lalu matanya berbinar. Bagaimana kalau kita pergi ke tingkat ketiga? Yangke terkejut. Bagaimana caranya? Bukankah mereka bilang hanya 2 tingkat pertama pagoda 5 warna yang terbuka kali ini? Coba saja. Kalau kita benar-benar tidak bisa naik, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kalau kita beruntung? Mushoki terkekeh. Sambil berbicara, ia masukkan binatang buas yang mirip Kinlin itu ke dalam tasnya dan melepaskan kelelawar terbang melarikan diri dari bumi lagi. Memerintahkannya untuk menemukan pintu masuk ke tingkat ketiga. 3 hari kemudian, keduanya berdiri di depan pilar cahaya 5 warna yang membentang dari langit hingga ke bumi. Pilar cahaya 5 warna itu persis sama dengan yang pernah dilihat Yangke sebelumnya. Jelas merupakan pintu masuk ke tingkat ketiga. Namun ketika Yangke mencobanya, ia tidak bereaksi setelah melangkah masuk. Tidak seperti sebelumnya ketika ia akan langsung diteleportasi ke tingkat berikutnya. Ia melirik Mushoki tanpa daya, yang tersenyum misterius dan mengeluarkan harta karun berbentuk kapal panjang dari cincin spesialnya. Saat harta karun ini muncul, ekspresi Yangke sedikit berubah. Karena dia merasakan aura luar biasa terpancar darinya. Itu jelas bukan harta karun setingkat Raja Kekosongan. Atau bahkan harta karun setingkat Sumberdo. Karena harta karun ini setingkat kaisar. Harta karun berbentuk kapal ini tak diragukan lagi adalah harta karun setingkat kaisar. Dan harta karun tingkat kaisar secara inheren memiliki kekuatan hukum. Semua harta karun tingkat kaisar yang dimilikinya seperti ini. Itulah sebabnya mereka dapat melepaskan kekuatan yang begitu besar. Harta karun di tangan Mushoki jelas juga merupakan harta karun tingkat kaisar. Meskipun Yangke terkejut, setelah direnungkan, hal itu masuk akal. Karena itu, ia tidak gegabah bertanya. Kapal pemecah batasan 9 bintang ini adalah harta karun rahasia yang diberikan Bibi Feng kepada saya sebelumnya, khusus untuk menembus berbagai batasan. Meskipun saya tidak dapat melepaskan kekuatan sepenuhnya dengan kemampuan saya, dengan bantuan Saudara Yang, mungkin kita dapat menembus batasan di sini dan masuk ke tingkat ketiga. Mushoki menjelaskan secara proaktif. Apa yang Anda butuhkan dari saya? Tanya Yangke. Begini, Mushoki menjelaskan secara singkat kepada Yangke, lalu mengajarinya serangkaian teknik. Yangke dengan cermat menghafalnya, mensimulasikannya beberapa kali, lalu mengangguk kepada Mushoki. Mushoki mengerti, lalu melemparkan 9 bintang pemecah batasan ke tangannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, harta karun itu perlahan membesar. Menjadi 2 zang panjangnya.
kemudian dia masuki 9 bintang pemecah batasan terlebih dahulu, lalu melambaikan tangan kepada Yangke. Setelah mereka berdua masuk, Mushoki menyegel 9 bintang pemecah batasan, bertukar pandang dengan Yangke, dan secara bersamaan mulai memanipulasi mantra dengan tangannya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan di dalam tubuh mereka terus mengalir ke dalam 9 bintang pemecah batasan, dan permukaannya mulai berkilauan dengan cahaya bintang. Tiba-tiba, sebuah pola bintang di permukaannya menyala. Sesaat kemudian, pola bintang ketiga menyala. Pada saat ini, Yangke dan Mushoki telah mencapai batas mereka. Kekuatan mereka berfluktuasi liar. Ekspresi mereka sangat tegang. Bagaimanapun itu adalah harta karun tingkat kaisar. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka tidak dapat melepaskan setengah dari kekuatannya. Ekspresi Mushoki berubah serius, mantranya berubah halus, dan ia berteriak pelan. Hancurkan! Detik berikutnya, kapal pemecah batasan bintang 9 bergoyang sedikit. Tiba-tiba melesat ke pilar cahaya 5 warna, lalu menghilang. Kedua orang di dalam kapal itu merasakan sensasi tanpa bobot secara bersamaan. Keduanya gembira, tetapi tidak lengah. Terus mempertahankan kekuatan kapal pemecah bintang 9. Setelah beberapa saat, ketidaknyamanan itu menghilang. Mereka bertukar pandang, dan Mushoki penuh harap membuka kapal pemecah bintang 9 dan bergegas keluar terlebih dahulu. Segera setelah itu, sorakannya terdengar. Saudara Yang, sepertinya kita benar-benar telah mencapai tingkat ketiga. Yangke juga sangat gembira. Saat keluar, ia mendapati meskipun tempat ini tampak mirip dengan tingkat kedua, sebenarnya sangat berbeda. Kekuatan hukum yang terfragmentasi yang mengalir di sekitar mereka tampak jauh lebih padat. Tidak sesulit itu. Mushoki terkekeh, cukup puas dengan dirinya sendiri. Pemulihan adalah prioritas. Tingkat ketiga jauh lebih berbahaya daripada tingkat kedua. Yangke mengingatkannya sambil melepaskan indera ilahnya untuk mengamati sekeliling. Setelah memastikan tidak ada bahaya, ia duduk bersila, mengeluarkan sebotol pil roh dari cincin spesialnya, dan menelannya untuk memulihkan kekuatannya yang sebelumnya terkuras. Mushoki juga melakukan hal yang sama, tetapi sebelum melakukannya, ia melepaskan binatang buas singa harimau berambut perak. Kelelawar terbang dan binatang iblis seperti kinlin api, membuat mereka berjaga-jaga di sekitar. Tampak sangat waspada. Sehari kemudian, Yangke dan Mushoki membuka mata mereka satu persatu. Mata mereka berbinar-binar, jelas telah pulih sepenuhnya. Mushoki memanggil kembali beberapa binatang iblisnya dan bertanya kepada Yangke. Saudara Yang, karena kita sudah mencapai tingkat ketiga, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Haruskah kita bepergian bersama atau berpisah? Yangke merenung sejenak dan bertanya. Bagaimana menurut Anda? Mushoki terkekeh. Jika kita ingin aman, saya rasa lebih baik bepergian bersama. Tapi jika kita menginginkan lebih banyak manfaat, kita harus berpisah. Saudara Yang, Anda tidak tahu, manfaat di dalam pagoda 5 warna sebenarnya bukan pada harta karun langka yang tumbuh di sini, atau pada harta karun rahasia yang tertinggal. Manfaat sebenarnya adalah hukum yang terfragmentasi dan asal-usul bintang yang berkeliaran bebas di dunia. Saya pernah mendengarnya sebelumnya, tapi saya belum pernah melihatnya. Ada apa? Yang kemerut keningnya. Mushoki tersenyum dan berkata, tentu saja, karena tidak banyak hal seperti ini di tingkat pertama dan kedua, tapi tingkat ketiga berbeda. Lagi pula hanya kita berdua di sini sekarang, jadi tidak ada yang bisa menandingi kita. Jika kita bisa mendapatkan kekuatan hukum yang terfragmentasi dan asal-usul bintang, itu pasti akan sangat membantu kemajuan kita ke alam sumber Do. Yangke mengangguk dan tersenyum. Jadi, Anda pikir untuk berpisah? Mushoki langsung meluruskan lidahnya dengan sedikit malu. Lagi pula, jika 2 orang bersama, bahkan jika kita mendapatkan manfaat itu, kita harus berpisah. Saudara Yang, bukannya saya tidak ingin berbagi dengan Anda, hanya saja saya mengerti. Karena Anda percaya diri, ayo kita berpisah. Yangke menyela sambil tersenyum. Kalau begitu, Anda harus berhati-hati, Saudara Yang. Ada binatang iblis alam sumber Do di tingkat ketiga. Anda juga. Yangke mengangguk. Yangke sebenarnya tidak mengkhawatirkan Mushoki dengan kemampuannya dan harta karun rahasia yang dibawanya. Bahkan jika ia bertemu dengan binatang iblis alam sumber Do, yang merupakan binatang iblis tingkat ke-11.
ia tidak akan berada dalam masalah besar. Jika ia tidak bisa mengalahkannya, ia bisa melindungi dirinya sendiri. Ia tidak terlalu takut. Jika keadaan menjadi sangat buruk, ia bisa saja melepaskan ibu serangga iblis. Selama ia tidak bertemu dengan gerombolan besar binatang iblis tingkat ke-11. Yangke yakin ia akan aman dan tingkat ketiga. Ia bahkan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memurnikan binatang iblis darahnya sendiri. Pasukan binatang iblis darah yang ia kumpulkan di wilayah bintang asalnya sekarang tidak berguna di batas bintang. Dan sudah waktunya untuk mencari pengganti. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.